Assalamualaikum. Gimana kabar semua, sehat ya? Halo teman-teman, jadi mahasiswa ya, gue juga masih mahasiswa sekarang di UIN. Jadi mahasiswa dulu di pesantren lah dulu. Pesantren di kampung ya. Itu beneran ya Allah, kampungnya beneran kampung. Hutan, setan, kita ngelihat setan tuh biasa aja men. Setan tuh biasa aja. Orang biasa kalau ngelihat pocong kan ketakutan gitu. Ha pocong! Kita ngelihat pocong men, loncat-loncat, samperin, selengkat nih. Itu pocong loncat jatuh gak bisa loncat lagi jadi ulet dia. Apalagi setan, dia biasa aja. Apa suster ngesot di jalan orang lihat suster ngesot. Kita ngeliat suster ngesot samperin, kasih paku payung men. Lecet. Apalagi kuntilanak di atas pohon ketawa gitu. Lari, kita mah disamperin men. Kenapa nangis? Ini curhat sama kakak. Dan teman-teman 6 tahun gue di pesantren, gue serius sering ngedengar suara-suara setan. Itu beneran men, beneran sumpah demi Allah. Gue sering ngedengar suara-suara setan, banyak suara setan. Dan yang paling sering, mayoritas, itu ada 3 jenis suara. Yang pertama, suara kuntilanak nangis. Itu biasa, sering banget men. Jadi nangisnya gitu. Biasa aja kita ngedenger suara kayak gitu biasa. Ada kayak orang dari kejauhan, kalau teman-teman pernah ngedenger mitos pasar setan, itu biasa kita ngedenger. Jadi kayak ngedenger suara transaksi dari kejauhan gitu kayak gitu, biasa aja. Dan yang paling serem teman-teman dari mayoritas itu adalah suara kuntilanak ketawa. Kuntilanak ketawa tuh simple, padat dan menyeramkan men. Itu cuma satu tarikan nafas. Ih, serem coy. Lu sekarang ketawa lu ngedenger langsung lari lu. Kayak kesurupan tuh biasa kita ngelihat menghadapi orang-orang kesurupan tuh biasa. Gua kurang percaya sama kesurupan teman-teman. Karena menurut gua kesurupan itu ya sebuah penyakit men. Jadi lu kayak depresi, gak ada yang merhatiin, akhirnya secara tidak sadar lu kesurupan. Cari perhatian men. Jadi orang kesurupan tuh kayak cari perhatian. Buktinya orang kesurupan itu sama kayak bocah kecil lagi nangis. Bocah kecil lagi nangis, diecep-ecep jangan nangis, makin jadi dia nangis. Iya kan? Orang kesurupan digituin sama aja, orang kesurupan lagi ngambek, mbah kopi. Ini mbah kopi mbah, enggak mau Starbucks. Makin jadi men. Makin jadi. Lagian orang kesurupan pasti minta kopi ya, kenapa ya? Tapi dia gak pernah minta kopi manis, kopi pahit gitu, gak pernah kan ya? Iseng aja gitu kita kasih kopi gak manis tapi kasih garam gitu. Ini mbah kopi mbah. Lu kasih garam ya? Ya kan mbah gak bilang maunya manis apa asin. Ya manis lah. Yaudah sini gue bikin sendiri. Karena gitu men. Orang nih bocah kecil nangis, kita cuekin. Diem dia. Setan orang kesurupan, lagi kesurupan, jangan diecep-ecep, jangan disamperin, cuekin. Lagi kesurupan, bah. Lu mah kesurupan nih. Ya udah gak jadi, ayo main PS. Ini men. Nih. Buktinya lagi kenapa gue gak percaya sama kesurupan. Karena misalnya ada uka-uka atau uji nyali misalnya. Misalnya diadain di Cianjur. Kesurupan. Yang kesurupan orang Sunda, mediatornya orang Sunda. Kesurupan setan Sunda. Pas kesurupan ngomong bahasa Sunda. Ya wajar. Ya kesurupan orang Sunda. Ada di Solo kesurupan. Orang Solo yang kesurupan. Masuk setan Solo. Orang setan Jawa. Pas kesurupan ngomong bahasa Jawa. Wajar. Yang kesurupan orang Jawa. Gue akan percaya dengan adanya kesurupan. Ketika ada orang Sunda yang gak bisa ngomong bahasa Jawa. Datang ke Solo, kesurupan, bisa ngomong bahasa Jawa. Tapi gak pernah ada yang kayak gitu. Atau gue akan lebih percaya lagi, mau simple, ambil bule. Bawa ke Jawa. Pas kesurupan tiba-tiba ngomong, what is going on here?